Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Seberapa banyak saudara minggu lalu memperhatikan firman Tuhan dan saudara sadar bahwa hidup kita ini dimaksudkan untuk mencari hal-hal yang kekal, bukan hal-hal yang sementara, amin. Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita selalu harus fokus kepada perkara-perkara yang dari Tuhan. Jangan cuma mencari perkara-perkara yang sementara, ya. Apa yang kita lihat ini sementara, tapi apa yang kekal, yang belum kelihatan itu yang terus kita kejar bersama dengan Tuhan. Nah, salah satu perkara yang kekal yang perlu kita terus bangun di dalam kehidupan kita sebagai satu jemaat adalah bagaimana kita mengupayakan supaya terus kita ini hidup dalam unity, kesatuan, amin. Karena apa? Waktu kita unity, ingat Mazmur 133 dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat, bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat kehidupan yang kekal. Jadi tujuannya adalah kehidupan yang kekal. Amin. Ingat itu, tujuannya itu kekal, selalu balik lagi tujuan yang kekal. Ya. Amin. Bilang sama orang sebelah-sebelahmu, sampai kekal nanti di sorga aku tetap ketemu sama kau. Dan tentunya dalam tubuh kemuliaan, amin. Tidak ada lagi status bapak ibu, anak orang tua ataupun punya posisi apa, tidak. Kita semua dalam tubuh kemuliaannya, ya. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih satu dari yang lain, ya. Kapelingannya di sorga. Ingat, warga negara kita kewargaan sorga, amin. Ya, walaupun mungkin di bumi kita beda-beda tempat tinggalnya, tapi nanti tempat tinggal kita tetap sama, satu tempatnya, namanya kerajaan sorga. Nah, hari ini saya mau kita belajar, katakan sama sebelah-sebelahmu, mari kita belajar bersama, ya, karena ini penting, amin. Tahun ini kita dengan tema Rise and Build, bangkit dan membangun, ya. Terambil dari Nehemia 2 ayat 20 itu. Tapi hari ini saya mau bawa kita mengerti, mau membangun, ya, mau bangkit dan membangun itu dibutuhkan unity, dibutuhkan kesatuan. Nanti lihat tujuannya untuk apa, ya. Nah, kalau saya tanya kepada saudara, kalau saudara dengar kata Babel, apa yang saudara pikirkan? Menara. Terus apa lagi? Ada yang lain punya pendapat? Kalau dengar tentang menara Babel, apa yang saudara pikirkan? Kesombongan. Apa lagi? Kekacauan. Apa lagi? Kekacauan, terus apa? Kesombongan. Konotasinya negatif semua, ya. Betul nggak? Ya. Tapi mari hari ini kita belajar ada sisi positifnya. Jadi kalau lihat satu peristiwa itu jangan cuma sisi negatif. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Kenapa cerita ini dituliskan? Saya percaya supaya kita belajar sisi positifnya. Bukan hanya sisi negatif. Betul ada sisi negatifnya, tapi nanti kita lihat. Sebenarnya Tuhan ingin berbicara banyak sama kita sebagai umat Tuhan. Ya, mari kita lihat di Kejadian 11 ayat 1 sampai 6. Nats kita pagi ini adalah Kejadian 11 ayat 1 sampai 6 dan kita baca sama-sama. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, ayat 6 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi, perhatikan, seluruh apa? Bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Lanjut. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itulah dipakai untuk sebagai batu
dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat 9. Ya, kita fokus. Saya mau bawa kita fokus ke ayat yang ke-6. Dikatakan gini, dan ia berfirman. Siapa yang berfirman? Tuhan. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah apa? Permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang. Mulai kapan? Sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Makanya judul khotbah pagi hari ini, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tidak ada. Kalau kita unity. Ya. Pagi ini kita akan belajar kembali tentang kesehatian, unity. Karena ada banyak hal yang indah, banyak perkara-perkara yang baik yang dapat kita pelajari tentang kesehatian yang dituliskan Alkitab. Salah satu yang akan kita lihat adalah kesehatian yang dilakukan Nimrod. Ya. Bersama dengan bangsanya pada waktu mereka membangun satu kota dan membangun satu menara. Kita tidak hanya melihat dari sisi negatifnya, tetapi apa yang menjadi perkataan Tuhan. Perhatikan. Ya, tentang kisah ini. Apa kata Tuhan tentang kisah ini? Jangan cuma nangkep makna, oh Nimrod sombong sama orang-orangnya, oh ini. Jangan pakai inimu. Tapi apa kata firman Tuhan? Berbicara untuk diri kita sekarang. Ya. Dari kisah Nimrod membangun menara Babel ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kesehatian itu dibutuhkan untuk membangun. Ya, sama dengan kita sedang membangun jemaat, sedang berusaha juga membangun satu tempat ibadah kita secara permanen, dibutuhkan kesatuan, kesehatian. Amin. Kita nggak bisa bangun apapun tanpa kesatuan. Nggak bisa. Ya. Kisah ini dimulai dari orang yang namanya siapa? Nimrod. Nimrod ini siapa? Coba kita lihat Nimrod ini di Kejadian 10 ayat 6, kejadian sebelumnya. Nimrod ini adalah anak dari Kus, cucu dari Ham. Buyutnya siapa itu? Di atasnya lagi. Nuh. Berarti dia ini anak orang percaya. Anak orang yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Halo? Ya. Siapa Nimrod ini? Dicatat dalam Alkitab bahwa Nimrod adalah orang-orang yang mula-mula berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya, saudara bisa baca aja perikop sebelumnya ataupun ayat sebelumnya. Ya. Daerah kekuasaannya itu cukup luas. Kalau kita lihat siapa Nimrod ini, jelas dia itu siapa? Orang pilihan Tuhan. Ini bukan orang kaleng-kaleng ini. Ini orang hebat ini. Ini pemburu hebat ini.
Ya, orang pilihan Tuhan, orang yang mula-mula berkuasa di bumi. Kita harus tahu, tidak ada seorang pun dapat menjadi berkuasa di bumi kalau Tuhan tidak berkehendak. Ya. Bahkan dia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sekali lagi di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Coba kita lihat, betul nggak? Coba kita lihat Kejadian 10-nya. Saya mau saudara nangkep, kalau tahu tentang Menara Babel, tentang Nimrod, jangan cuma tahu namanya Nimrod itu, Nimrod raja yang bangun dengan kesombongan, bukan. Siapa dia, sejarahnya itu siapa? Harus tahu dulu latar belakangnya. Ya. Dikatakan apa? Seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan, ayat 9. Ia itu seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Ini bukan orang sembarangan, saudara. Ya. Lalu dibilang apa? Sebab itu orang berkata seperti Nimrod, seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan. Halo? Kalau kita ngomong, hamba Tuhan itu, atau pengusaha itu hebat ya, itu baru di mata kita. Halo? Itu baru penilaian kita. Kalau ini siapa yang nilai? Tuhan. Dia itu perkasa di hadapan Tuhan. Main. Esau itu sebenarnya juga perkasa nggak di hadapan Tuhan? Pemburu hebat nggak? Simpson juga sama nggak? Sama. Tapi sayang ya, cerita akhirnya nggak enak. Ya, jangan kita ini awalnya di hadapan Tuhan sungguh-sungguh luar biasa dipandang Tuhan, tapi pada akhirnya kita jadi orang-orang yang gugur imannya di tengah jalan karena kesombongan kita. Ya. Ini bukan orang sembarangan, saudaraku. Dia ini orang pilihan Tuhan, orang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sekali lagi, 2 kali dinyatakan dia itu perkasa, dia itu diperkasa di hadapan Tuhan. Halo? Ada amin Bapak Ibu? Artinya dia bukan orang sembarangan, dia seorang pemimpin. Bahkan ia mulai mengajak orang sebangsanya untuk memperluas daerah kekuasaannya dan mulai membangun satu kota dan sebuah menara di kota itu yang dikenal sampai hari ini Menara Babel. Ya. Lalu Nimrod dan bangsanya membangun kota dan menara itu, ia bersama dengan yang lain sehati untuk membangun kota dan menara tersebut. Bagaimana kita tahu mereka ini sehati? Bagaimana kita tahu mereka ini sehati? Kita harus lihat perikop ini, cerita ini dimulai dari ayat yang pertama. Coba lihat Kejadian 11 ayat 1-nya bilang apa? Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi Nimrod membangun dengan sehati. Artinya satu bahasa dan satu logatnya bersama bangsanya. Satu bahasanya. Bukankah kita juga bangun bangsa ini? Tahun 1928, anak-anak muda dari semua suku, Yong Java, Yong Celebes, Yong Sumatera, Yong yang lain. Menyatakan apa? Kami putra-putri bangsa Indonesia. Siapa bilang bangsa Indonesia? Indonesia, iya kan? Berbahasa satu. Bahasa Indonesia, walaupun dari yang macam-macam. Kami putra-putri Indonesia. Apalagi? Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Satu logatnya, satu bahasanya. Jadi bangsa ini. Dengan segala pergumulannya.
jadi bangsa ini. Saya mau tanya, ada negara lain dengan 17.500 pulau lebih bisa jadi satu bangsa? Yang ada satu bangsa malah terpecah-pecah sekarang. Ini bukan perkara yang nggak ada buktinya, ada buktinya. Halo? 17.000 pulau lebih. 700 bahasa. Ada dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Samudra Talaut. Ada ratusan suku. Tapi karena kita menyatukan hati, kita mau jadi satu bangsa dengan satu bahasa, dengan satu tujuan, merdeka. Jadi bangsa ini. Saya percaya gereja Tuhan bisa dibangun dengan luar biasa, dipakai Tuhan ketika seluruh orang di dalam jemaat ini, kita satu hati, satu bahasa, satu pikiran di dalam Kristus. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau yang satu bahasanya gini, maunya gitu, maunya, susah kita. Apa maunya Tuhan? Itu yang mau kita kerjakan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Inilah hal yang indah yang kita akan pelajari, yaitu kesehatian dibutuhkan untuk membangun. Bahkan dari awal raja pertama yang bangun kota, dia butuh kesatuan, kesehatian dengan bangsanya. Halo? Betul tidak? Bukankah ini adalah orang yang sama? Bukankah kita adalah orang yang sama dengan Nimrod yang merupakan orang pilihan Tuhan? Saudara dan saya tidak beda dengan Nimrod. Kita ini umat pilihan Tuhan, malah lebih lagi yang menjadikan kita umat pilihan Tuhan itu karena Kristus. Lebih perkasa dari raja segala raja. Kalau Nimrod aja bisa mempersatukan bangsanya dan membangun kotanya dengan begitu besar, menggegah, dan bahkan membangun menara Babel, apalagi saudara dan saya dipersatukan oleh Kristus, dipersatukan oleh darahnya, dipersatukan oleh firman-Nya, seharusnya kita bisa satu bahasa. Tapi sayang, dari sejak zaman murid-murid Yesus, banyak orang-orang yang menyatakan sebagai murid Tuhan punya egonya masing-masing, ingin menonjolkan dirinya masing-masing. Bahkan sampai gereja mula-mula pun di Korintus, aku golongan Apolos, aku golongan Paulus. Siapa Apolos dan Paulus itu, kata Paulus? Nggak ada artinya apa-apa. Cuma Kristus yang memberikan pertumbuhan di dalam kita. Siapa itu Pastor Jeffrey? Siapa itu pastor ini? Pastor siapa itu Hanes? Siapa itu Parlin di dalam jemaat ini? Nggak ada Pak Aming. Siapa itu? Kita ini cuma hamba-hambanya yang bisa menyiram dan menabur aja. Yang beri pertumbuhan itu kan Allah. Yang memberikan pertumbuhan itu kan Tuhan. Nggak ada artinya kita ini sebenarnya. Tapi dibuat berarti oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang mau pakai kita. Ya, nggak usahlah kita membanggakan siapa kita. Banggalah akan Tuhan yang kita sembah. Ya, bangga dengan apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Ya. Saudara, saya percaya kalau kita sehati, maka kita akan dapat membangun sesuatu dalam hidup ini. Bahkan membangun yang secara manusiawi, bahkan secara logika tidak mungkin. Tapi kalau kita sehati, pastilah mungkin. Amin. Dan saya berharap tim pembangunan kita dengar ini baik-baik. Dan seluruh jemaat, halo, supaya mendukung. Amin. Saudara mau mendukung hal-hal yang mau kita bangun bersama? Mari kita cari wajah Tuhan. Mari kita cari kehendak Tuhan. Satu bahasa gitu loh.
Jangan lagi apa yang jadi keinginan kita masing-masing. Apa yang jadi keinginan Tuhan bagi jemaat ini? Mari kita bangun sama-sama. Kita sudah ditaruh visi, kita sudah ditaruh hal-hal yang menjadi pilar di dalam jemaat ini. Ya, ingat pilar-pilar jemaat ini, saudara harus ingat. Ya, carousel itu pilar. Ya, leadership with development itu pilar, compassion ministry itu pilar. Ya, saudara harus tahu ada pilar-pilar yang harus kita kembangkan terus di dalam jemaat ini. Amin. Ya. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu ingat ya, kalau mau bangun sesuatu, kalau keluarga mau bangun sesuatu dalam kehidupan mereka sebagai satu keluarga, jagalah terus kesehatian. Suami istri jaga kesehatian, dengan anak-anak jaga. Ya, bawa di dalam doa, sama-sama menghadap Tuhan. Percayalah, ada sesuatu yang baik Tuhan akan terus kerjakan dalam tengah-tengah keluargamu. Ya, di bisnis, di perusahaan, ketika perusahaan itu punya orang-orang yang sehati sepikir, berdoa bersama-sama, tidak pernah tidak Tuhan akan terus menyatakan berkatnya. Tuhan perintahkan terus berkatnya, nggak akan berkesudahan. Kasih karunia Tuhan, rahmatnya selalu baru, tidak akan berkesudahan dibilang. Ya. Itu yang pertama. Sisi negatifnya, yang kedua, dari kesehatian mereka loh, kesehatian mereka ini loh. Ya, jangan sampai kita jadi jatuh ke dalam perkara yang sama. Halo, mereka kan sehati sebenarnya, betul nggak? Satu bahasa, satu logat, betul nggak? Tapi kita lihat ya, kalau kita melihat doanya Tuhan Yesus, di Yohanes 7 ayat 20 sampai 24. Khususnya dalam ayat 22, dikatakan gini kan, dan aku telah memberikan kepada mereka, kepada siapa? Mereka itu siapa maksudnya? Murid-muridnya, betul nggak? Kepada mereka apa? Apa yang diberikan? Kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi apa? Satu, sama seperti kita adalah satu. Maka yang membuat kita menjadi satu, yaitu waktu Tuhan memberikan apa? Kemuliaan kepada kita. Atau dapat juga kita katakan bahwa waktu kita bersatu, waktu kita sehati, waktu kita rukun, akan nampaklah dan nyatalah kemuliaan Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu, ingat ya, Allah mengaruniakan kerukunan untuk kemuliaan Allah. Perhatikan baik-baik. Allah memberikan kemuliaannya, memberikan kita kemuliaannya supaya kita hidup rukun satu dengan yang lain. Bukan untuk menyatakan kemuliaan satu kelompok atau seseorang saja. Coba lihat Roma 15 ayat 5 dan 7. Dikatakan apa? Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan apa? Jadi kalau mau rukun itu mintanya sama siapa? Sama Tuhan. Nggak bisa ngomong kayak gini. Alfian nggak bisa ngomong sama Amel. Yuk kita hidup rukun. Nggak bisa. Minta sama Tuhan. Tuhan, kami mau hidup rukun Tuhan. Gak bisa istri minta sama suami. Bu Ai bilang sama Pak Aming, Pak Aming ayo kita hidup rukun. Gak bisa. Gak bisa. Kerukunan itu harus dikaruniakan oleh Allah. Saya heran kalau suami istri sudah mulai nuntut satu dengan yang lain. Seolah-olah suaminya atau istrinya dapat memenuhi apa yang menjadi hal yang diwujudkan oleh keluarga itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Bilang yang sudah berkeluarga bilang, kita mau rukun, yuk kita minta sama Tuhan.
Nggak bisa. Kamu nuntut suamimu, istrimu, nggak bisa. No, no, no. It's only by His grace. Lihat, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga, perhatikan, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu tujuannya apa? Memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saya nggak ngerti lagi kalau saudara nggak nangkep ini, ngajarin saudara bisa bersatu di tengah keluarga tuh nggak ada cara lain. Saya nggak bisa ngajarin cara lain. Cuma kebenaran firman ini yang akan memerdekakan kita. Mau nggak kita hidup rukun sebagai keluarga? Mau nggak sebagai keluarga rohani kita hidup rukun? Minta itu sama Tuhan. Tuhan, aku nggak minta apa-apa Tuhan untuk keluargaku. Aku minta Tuhan, Kau karuniakan terus kerukunan di hati kami. Supaya kami bisa saling terima satu dengan yang lain. Supaya kami bisa saling ngampuni satu dengan lain. Kami bisa menerima keberadaan dan kekurangan suamiku, istriku, anak-anakku Tuhan. Amin. Saudara nangkep sampai sini? Tetapi apa yang terjadi yang dilakukan Nimrod dan sebangsanya justru sebaliknya. Coba perhatikan. Ayat 4 dikatakan gini. Mereka membangun kota dan menara dengan kesatian ternyata untuk apa? Untuk kepentingan dan tujuan mereka sendiri, yaitu untuk cari nama. Mereka bangun menara yang puncaknya sampai ke langit, maksudnya untuk menyamai Allah di tempat yang tinggi di langit, yaitu sorga. Juga tujuan mereka untuk mencari nama, artinya supaya lewat apa yang mereka kerjakan dengan kesehatian itu akan membuat mereka terkenal di seluruh dunia. Sama sekali keluar dari tujuan yang Tuhan inginkan dari yang namanya kesehatian. Ingat, dosa itu awalnya itu adalah miss a mark, artinya keluar dari sasaran, keluar dari tujuan Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan seolah-olah kelihatannya baik tapi keluar dari tujuan Allah, itu dosa. Dan Tuhan tidak berkenan. Apapun yang kita mau bangun di jemaat ini, saya mau pastikan bukan untuk cari nama supaya City Blessing terkenal di seluruh Indonesia, bahkan terkenal di kota ini, tidak ada. Saya mau kita semua bawa apapun yang kita bangun untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ada hasrat yang lain, jangan ada motivasi yang lain. Jangan ada embel-embel yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Saya mau kasih tahu, seharusnya kesehatian itu bertujuan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Tetapi apa yang dilakukan Nimrod dan sebangsanya justru sebaliknya. Mereka mencari kemuliaannya sendiri. Ini yang disebut sisi negatif dari kesehatian mereka. Bukankah kesehatiannya yang salah ini, ya? Bukan kesehatiannya yang salah, halo? Tapi tujuan, motivasi orang-orang yang mempergunakan kesehatian itu yang salah. Di mana mereka sehati untuk diri mereka sendiri. Kenyataan yang kita lihat di sekeliling kita.
Ada yang seperti itu, betul? Betul nggak? Untuk perkara-perkara yang jahat, ada banyak nggak orang yang bisa bersahati? Korupsi sekarang bahasanya apa? Korupsi berjemaah. Artinya banyak orang yang bersatu untuk melakukannya. Untuk bubarkan gereja Tuhan beribadah, berani mereka cuman sendiri. Mereka bersatu hati, bersama-sama menyuarakan suaranya yang keras dan menyebut nama Allahnya. Dan memang betul Alkitab katakan, pada akhir zaman ini akan ada orang-orang yang akan menganiaya kamu, bahkan membunuh kamu, dan mereka berpikir mereka sedang berbakti kepada Allah mereka. Jadi jangan heran, ada kesehatian untuk tujuan-tujuan yang jahat. Hati-hati saudaraku. Ada kelompok-kelompok orang yang bersehati. Kita cari nama, kita yang paling besar di kota ini, kita yang paling besar di gereja ini, kita yang paling punya banyak pengaruh di kota ini. Hati-hati. Sebentar lagi, tunggu waktunya, tunggu tanggal mainnya. Dikacau balaukan oleh Tuhan. Ada yang tanya sama saya, Pastor, yang saya tahu itu Pastor, kenapa ada orang bilang hari H? Hari H itu apa Pastor? Saya jawab ya, saya bilang, yang saya tahu tuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah hari H, carilah dewek. Kapan aja bisa jadi hari hanya Tuhan. Halo? Kalau orang sedang melakukan sesuatu yang jahat, tinggal tunggu waktunya aja. Kapan waktunya Tuhan, pasti terjadi. Begitu juga dengan kita, menabur hal-hal yang baik, tidak jemu-jemu berbuat baik, tunggu harinya Tuhan untuk membuat kita menuai apapun yang baik. Nggak usah dihitung-hitung, nggak usah dicari-cari kapan lah Tuhan, lama aku nabur nih Tuhan. Ngapo dak jadi-jadi Tuhan? Tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, ataupun tidak pernah terlambat. Amin. Tepat pada waktunya. Ya. Jadi Bapak Ibu, bukan kesehatiannya yang salah, tapi motivasi di balik kesehatian orang-orang itu. Itulah yang salah. Kenapa? Mereka mencari kemuliaan bagi diri mereka dan mencari nama. Jangan cari nama di dunia ini, cukuplah nama kita yang diberi orang tua itu, cukuplah. Nggak usah dicari-cari lagi, nak dibesak ya apa sih? Besarkanlah nama Tuhan. Besarkan saja nama Tuhan. Kalau kita nih besarkan nama Tuhan, walaupun kita bodoh seperti keledai, dibilang keledai. Ya. Keledailah kau, dibilang orang kau kayak bodoh, kayak keledai. Susah diatur, susah diajar, tapi kalau Tuhan berkehendak, Tuhan mau pakai kita, keledai pun dapat kemuliaan. Jadi kalau keledai aja bisa dipakai Tuhan, saudara dan saya lebih dari keledai. Jadi jangan pernah ngomong, aku tidak bisa Pastor, aku tidak pacak, aku nih wong kampung. Keledai itu dibilang dari kampung, baru melahirkan, terikat pulau. Tapi kalau Tuhan berkehendak, jadilah kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah bilang gak bisa, gak mampu, gak sanggup. Kalau sudah maunya Tuhan, ya maunya Tuhan pasti jadi. Saya paling bingung sama orang ngomong, aku gak bisa. Aku tidak mampu Pastor. Jadi kamu tahu dirimu di hadapan Tuhan itu seperti apa? Siapa dirimu?
Sudah ngikut Tuhan bertahun-tahun tapi masih bahasanya bahasa yang mengecilkan, menegatifkan, mengkerdilkan dirimu. Ingat, semut, ya, bangsa yang lemah aja ketika dia bersatu, siapa yang bisa lawan? Saudara pernah lihat semut geranggang yang merah-merah itu? Atau semut hitam itu yang kalau di hutan? Saudara ganggu satu, datang dia rame-rame, sanggup ngelawannya. Semut satu aja semut kita main-mainin, kita pencet-pencet, terakhir sebelum mati digigitnya kita. Kalau dia gigit terakhir itu, sakitnya minta ampun. Jadi jangan anggap enteng diri kita. Diri kita ini ditebusnya dengan darah itu karena berharga. Amin. Apalagi kalau kita bersatu, mengerti tujuan Tuhan, mengerti panggilan Tuhan untuk kemuliaannya. Apa yang gak bisa Tuhan lakukan? Gak ada. Semua bisa Tuhan lakukan. Ya. Jadi ingat ya, jangan kita ini bersehati untuk tujuan-tujuan yang salah. Halo? Pastikan tujuan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Itu aja. Ya. Itu yang kedua. Yang terakhir, kesehatian menjadikan semua rencana terlaksana. Ayat 6 itu kan, ya. Coba kita lihat ya. Perhatikan baik-baik. Banyak hamba Tuhan, bahkan juga jemaat, melihat kisah ini hanya dari sudut pandang negatif ya. Kan dibilang tadi sombong. Mereka juga apa? Selain sombong, cerita Babel ini, selain sombong tadi apa? Apa? Kacau balau, ya. Coba kita lihat sisi positifnya lebih dalam lagi. Dalam ayat bacaan kita ditulis apa? Dimulai dari apa ayat ke-6 itu? Ya, berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya itu, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Artinya gini, ya. Dari awal ayat ini dituliskan, dan ia berfirman. Siapa yang berkata ini? Tuhan. Ia berfirman, berarti ini adalah perkataan Allah langsung yang dituliskan dalam Alkitab. Artinya cara pandang Allah dalam kisah ini adalah sesuatu yang positif. Sehingga Allah berkata mulai dari sekarang. Bayangkan, untuk sesuatu bangsa sedang mengerjakan sesuatu dengan sehati, Tuhan bilang gak ada rencana mereka gak akan berjalan. Pasti jadi. Tapi ketika motivasi mereka gak benar, tunggu waktunya, Tuhan akan kacaukan. Tunggu waktunya. Jadi Bapak Ibu, mulai dari apa? Mulai dari sekarang. Kalau kita bisa hidup sehati sebagai satu bangsa, sebagai satu jemaat, satu bahasa kita, maka akan dilanjutkan dengan perkataan Tuhan, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Perhatikan, apapun juga, artinya segala sesuatu. Amin. Semuanya. Kalau kita sehati, kalau kita hidup dalam unity, maka apapun yang kita rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Bahasa sederhananya, kalau kita sehati, maka rencana kita pastilah terlaksana. Saya simpulkan di sini. Mari sebagai jemaat Tuhan, mari kita mau memastikan setiap kita tetap sehati, kita rukun di dalam Tuhan, dan tentunya semuanya itu berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kita minta sama Tuhan, amin.
Kita minta. Kita nggak bisa mengusahakannya sendiri. Nggak mampu kita. Karena otak kita nih, isi otak kita masing-masing nih beda-beda. Cara berpikir kita beda, cara pandang kita beda. Tapi kalau Tuhan yang memberkati kita dengan karuniakan kerukunan, kesehatian, apapun yang berbeda di dalam pikiran kita, kita mau merendahkan diri satu dengan yang lain. Dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu kemuliaan Allah. Saudara mau 2025 ini biarlah orang-orang di sekitar kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam hubunganmu dengan kakak beradik, dalam hubunganmu sebagai saudara seiman, amin. Hubunganmu sebagai suami istri, kita percaya Tuhan akan mengaruniakan unity, kerukunan. Supaya apapun yang kita kerjakan dengan tujuan kemuliaan Allah, tidak ada satupun yang tidak terlaksana. Semuanya terlaksana. Semuanya akan Tuhan buat berhasil. Ada amin? Biarlah berbahagia bagi kita yang mendengar, merenungkan, dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Amin? Kita mau jadi pelakunya firman-Nya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan menyembah Tuhan.